Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan perubahannya. Bersama saya, Ratnasari Irsyad Damayanti. Kita mulai dari suhu terlebih dahulu. Pengertiannya adalah ukuran atau derajat panas dan dinginnya suatu benda. Benda yang panas akan memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Alat ukurnya disebut dengan termometer. Ini merupakan penemu dari termoskop. Termoskop sama dengan termometer tapi belum ada skalanya. Ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1596. Jenis-jenis termometer. Pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair dibagi menjadi dua, yaitu termometer alkohol dan termometer air raksa. Ini merupakan keuntungan dan kekurangan dari termometer masing-masing. Di sini dapat dilihat, yang pertama adalah termometer air raksa, warnanya mengkilap seperti silver atau perak ya warnanya. Kemudian daerah ukurannya sangat luas, yaitu 39 derajat Celcius sampai 337 derajat Celcius. Kalau kalian lihat di sini alkohol warnanya merah, ada juga yang warna biru, itu karena diberikan zat warna. Sedangkan alkoholnya sendiri dia tidak berwarna. Dan yang ketiga, air raksa itu keuntungannya adalah tidak membasahi dinding pada pipa kapilernya, sedangkan alkohol membasahi. Yang selanjutnya adalah penghantar yang baik, sedangkan alkohol juga sama, penghantar yang baik, dan kalor jenisnya sama, yaitu sama-sama rendah, atau kalor jenisnya kecil. Kekurangannya kalau air raksa itu dia mahal harganya. Kemudian kalau alkohol lumayan murah, kalau kalian beli di luar itu harganya berkisar 20-50 ribu. Kemudian yang ketiga, kekurangannya tadi membasahi dinding kaca. Air raksa biasa digunakan untuk termometer tubuh, jadi di rumah biasanya kalau ada yang punya mungkin menggunakannya adalah air raksa untuk mengukur suhu tubuh kalian. Maka di sini nggak sampai 337 derajat ya, hanya sampai 42 derajat. Karena tubuh manusia normalnya adalah 37 derajat Celcius. Jika melebihi 37 derajat Celcius berarti dia mengalami demam atau panas. Sedangkan termometer alkohol di sini masih panjang lagi ya. Dia biasa digunakan untuk laboratorium ataupun melihat dari suhu ruangan. Kita masuk jenis yang kedua adalah termometer dimetal. Di mana termometer dimetal ini memanfaatkan sifat termometer lain, yaitu perbedaan pertambahan panjang dua logam. Oleh karena itu, setiap zat memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Saat dua logam tak sejenis, bisa dilihat di gambarnya, dilekatkan dan mengalami perubahan suhu yang sama, akan terjadi penambahan panjang yang berbeda. Bisa dilihat di sini, yang atas adalah aluminium, yang kedua adalah besi. Ketika dipanaskan, maka di sini akan melengkungnya ke arah besi, maka koefisien besi lebih kecil daripada koefisien dari aluminium. Ini merupakan gambarnya. Ini adalah jenis dari termometer bimetal yang menggunakan sifat dari dua logam yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis termometer. Kita mulai dari termometer kristal cair yang ketiga. Termometer ini menggunakan prinsip kerja kristal cair yang dapat berubah warna ketika didekatkan pada suhu yang panas. Dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan menempelkan di dahi kepala atau mengukur suhu pada akuarium. Ini adalah termometer zat cair, cukup dilekatkan di dahi kamu. Nah, akan terlihat di sini warnanya. Di sini adalah 37 derajat, berarti kamu normal atau suhu tubuhnya masih normal. Kita mulai dari jenis-jenis termometernya tadi, dan sekarang kita masuk ke termometer itu sendiri, yaitu dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Termometer sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang sering digunakan itu biasanya termometer tabung kaca berisi zat cair, bisa alkohol, bisa raksa, tapi lebih banyak raksa, atau termometer digital yang seperti ini.
termometer digital dengan baterai, ini juga dengan baterai ataupun diisi dengan listrik. Nah, ini dengan menggunakan laser atau inframerah, jadi tidak perlu menempel langsung ke dalam tubuh seperti ini menempel, ini tidak perlu menempel karena sudah ada laser yang berupa inframerah yang akan mendeteksi suhu kamu. Yang ketiga adalah salah satu sifat termometrik dari zat cair adalah adanya perubahan volume, yaitu memuai ketika dipanaskan dan menyusut pada saat didinginkan. Ini merupakan skala dari termometer, yaitu dibagi 4, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk satuan internasionalnya, itu kita menggunakan Kelvin, sedangkan di Indonesia menggunakan derajat Celsius. Ingat ya, satuan internasional untuk termometer adalah Kelvin. Kita mulai yang pertama, untuk membandingkannya, di sini ada rumusnya. Untuk membandingkan yang pertama adalah 100 derajat Celcius dikurang 0, berarti di sini adalah 100 derajat Celcius. Bagian atas ini dikarenakan adanya titik bawah ya, atau titik beku air. Karena di sini 0 kan, kalau dikurang 0 berarti tidak perlu dituliskan. Di sini 32 karena Fahrenheit 32. Reaumur juga 0, tidak perlu dituliskan. Dan ini adalah minus 273 karena di paling bawah adalah 273. Kemudian 5 dapat dari mana? Tadi 100 dikurang 0, 100. Kemudian 212 dikurang 32, 180. Yang ketiga adalah 80 dikurang 0 berarti 80. Dan yang terakhir adalah 100. Maka semuanya dibagi, kita perkecil jadi dibagi 20, maka didapatkan 5, 9, 4, dan 5. Bagi kalian yang belajar di sekolah, alangkah baiknya ini rumusnya dicatat karena rumus ini akan berguna untuk nanti kalian UNBK jika ada UNBK ya tahun ini. Nama-nama penemu dari 4 skala tersebut. Untuk Celsius, Andre Celsius, untuk Reaumur, Ren Anthony, kemudian yang ketiga Fahrenheit, Daniel Gabriel, dan yang terakhir adalah Lord Kelvin. Semuanya diambil dari nama-nama penemu tersebut ya, termometernya. Kita masuk ke soal perbandingan antar termometer. Tadi kita sudah lihat rumusnya seperti ini. Nah, kita masukkan di sini ada Fahrenheit, ada Celsius. Yang ditanya adalah bagian Fahrenheit-nya nih ya. Maka untuk mencari, kamu tahu bahwa ini Fahrenheit sama dengan Celsius. Kita masukkan angka-angka yang ini. Maka didapatkan T derajat Fahrenheit minus 32 dibagi 9 sama dengan T derajat Celsius per 5. Kali silang. Ini ke sini. Dari pembagian jadi perkalian. Yang ini ke sini. Sama pembagian jadi perkalian didapatkan seperti ini ya. 5-nya pindah jadi perkalian. 5 kali. Kemudian di sini 9 dikali C. Didapatkan lagi 5 yang di sini dipindahkan ke sini. Yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Jangan lupa kalau perkalian pindah sama dengan jadi pembagian. Kalau tadinya pembagian berubah sama dengannya jadi perkalian. Kalau dia tambah berarti kurang. Kalau kurang berarti tambah ya. Kalau pindah sama dengan. Nah, kita masuk bahwa di sini sudah diketahui bahwa di sini 50. Maka dapatlah C-nya adalah 50. Dimasukkan, kita coret. Di sini berarti 10. 9 kali 10, 90. Didapatkan. Nah, minus 32 nggak boleh langsung ya. Kamu mau mindahin ini boleh, tapi plus 32 itu, misalnya di sini kamu tulis plus 32. Ini tersendiri. Kenapa? Selesaikan dulu perkalian, baru pertambahan dan pengurangan. Itu rumus matematikanya. Ingat, perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu, baru pertambahan dan pengurangan, kecuali kalau dia ada di dalam kurung. Misalnya ini udah ketahuan 40 dikurang 32 baru bisa, karena ini di dalam kurung ya. Oke, di sini minus 32 pindah sama dengan berarti jadi plus 32, maka 90 ditambah 32. Nah, 90 ditambah 32 berarti 124.
Yang kedua adalah Celsius dan Reaumur. Lihat di sini siapa yang ditanya? Reaumur ya. Reaumur per 4 sama dengan T derajat Celsius per 5. Sama dengan, di sini dimasukkan lagi, tadi berapa? T derajat Reaumurnya belum ada ya, ditandai dengan X per 4. T derajat Celsiusnya sudah ada di sana, 75 per 5. 75 per 5 berarti 15. X per 4 sama dengan 15. Kita pindahkan ke sini, maka X sama dengan 15 dikali 4. Sama dengan 60. Maka didapatkan bahwa 75 derajat Celcius itu sama dengan 60 derajat Reaumur. Nah, ini hubungan antar termometer. Saya memberikan dua rumus yang berbeda, tapi kalau kamu menggunakan rumus yang atas atau yang selanjutnya nanti sama aja ya. Intinya sama, ntar jawaban akhirnya pun sama. Yang ini, X min XB, X min XB atau X dikurang ya, dikurang B, kemudian XA dikurang XB. Jadi tahapannya dari yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke bawah. Begitu juga yang Y. Dia tahapannya ini dikurang ini, kemudian per ini dikurang ini. Kita mulai dari yang sini juga sama. Hanya kalau yang ini berbedanya adalah, kalau yang tadi kan dimulainya dari sini. Kalau yang ini dimulainya dari A ke B dikurang B, atau A dikurang C. Ya, tadi ini yang ke sini, kemudian ini ke sini. Sekarang di sini A dikurang B, A dikurang C. Begitu juga ini sama D dikurang E dan D dikurang F. Jadi ini tahapannya 1 dan ini 2. Kalau yang tadi kan di sini. Ya. Nanti kalau kamu menggunakan rumus yang pertama dan yang kedua sama, kita akan menggunakan rumus yang pertama terlebih dahulu. Maka didapatkan suhu termometer X jika dipakai mengukur suhu. Nah, di sini ketahuan ya, 120 minus 5. Maka didapatkan termometer X-nya adalah 120 sama minus 5. Kemudian yang satu lagi adalah termometer derajat Celcius. Kita tahu bahwa derajat Celcius titik atasnya adalah 100 dan titik bawahnya, titik bekunya adalah 0. Diketahui di sini adalah 24 derajat Celcius dan di sini tidak tahu. Kita anggap ini X. Nah, kita masukkan dengan rumus yang tadi. Yang pertama, didapatkan X min XB dibagi XA dikurang XB. Didapatkan X min XB tadi yang ini ya. X min XB sama 120 dikurang 5. Jadi didapatkan seperti ini, minus dikurang minus dari plus. Ini juga sama, jadi 125. Ini juga tadi jangan lupa kalau rumus yang pertama 24 dikurang 0 dari 24, kemudian yang selanjutnya 100 dikurang 0. Jadi tahapannya 1, 2. Ini rumus yang pertama. Didapatkan 25 derajat X, maka di sini adalah 25. Ini kalau kalian menggunakan rumus yang pertama. Di sini ada A, ada C. Kita masukkan. Menggunakan rumus 180 dikurang T per 180 dikurang 30 sama dengan 100 dikurang 60 per 100 dikurang 0. Sama dengan lagi 180 dikurang T per 150 ya. 100 dikurang 60 berarti 40 dikurang dibagi 100. Oke, kita dapatkan ini pindah ke sini. Jadi 180 dikurang T sama dengan 40 dikali, karena tadi pembagian jadi perkalian, 150 per
100 sama dengan, ini saya coret nolnya aja, kan sama aja dibagi 1 ya dengan bilangan itu sendiri, berarti 180 dikurang T, ini 4 kali 15 adalah 60, jadi 180 dikurang 60 sama dengan T. 180 dikurang 60 adalah 120 sama dengan T. Maka ini jawabannya. Didapatkan bahwa 60 derajat Celcius sama dengan 120 derajat pada termometer A. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.